Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mewujudkan 1 miliar rupiahmu, membuat atau membiarkan terjadi. Bukan tentang menjadi positif sepanjang waktu dan menghindari semua emosi lainnya. Faktanya, semua emosi adalah dapat membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri. Saat menerima pikiran dan perasaan negatif adalah agar kita bisa menghadapinya segera dan tepat. Dan ini juga bukan tentang afirmasi yang berulang secara mekanis, seperti robot atau mantra sepanjang hari. Sebaliknya, ini tentang memilih kata-kata yang tepat dan mengulanginya dengan kualitas perasaan tertentu secara konsisten. Dan tentu, tetap harus berpartisipasi dan melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Jika seseorang belum mencapai tujuan mereka, itu tidak berarti afirmasi tidak berfungsi. Mungkin ternyata setelah dicermati, ada semacam hambatan mental di tingkat pikiran bawah sadarnya. Tidak selalu afirmasi khusus yang sekedar memutuskan berapa banyak uang yang ingin dilihat seseorang di rekening bank mereka. Tetapi juga pendekatan seperti meningkatkan vibrasi diri, semacam menata pikiran perasaan menjadi lebih menerima terhadap kesuksesan finansial. Mengembangkan sikap rasa syukur dan mengatasi bagaimana melepaskan kekacauan mental atau emosi pada tingkat energi maupun pikiran bawah sadar. Membuatnya terjadi atau membiarkan terjadi. Terkadang keluar dari jalan pikiran sendiri diperlukan. Membiarkan sesuatu terjadi, terbuka menerima termasuk kemungkinan jika sesuatu itu terwujud tidak sesuai dengan cara kita atau rencana tindakan yang sudah tersusun. Tiba-tiba terlintas di pikiran bahwa betapa nikmat bekerja di pagi ini ditemani secangkir kopi. Kemudian Anda tergerak untuk menuju ke lantai bawah kantor, ke dapur untuk membuat secangkir kopi di situ. Atau terlintas di pikiran betapa nikmat bekerja di pagi ini ditemani secangkir kopi. Kemudian Anda melupakan begitu saja keinginan itu karena terlalu sibuk dengan pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tiba-tiba ada pesan teks masuk dari seorang teman yang mengabari bahwa dia mau mentraktir dengan mengirimkan minuman kopi pagi ini ke kantor Anda. Untuk secangkir kopi bisa mewujud menemani Anda melalui cara yang berbeda. Ini terjadi dengan spontan, alami, dan cepat. Yang jelas, secangkir kopi hanya bisa terjadi kalau adanya suatu aksi atau tindakan, entah itu dari diri sendiri atau pihak lain. Memang, sinkronisitas akan sering dialami oleh seseorang yang mempraktekkan Law of Attraction. Seperti tiba-tiba ada seorang teman yang mentraktir secangkir kopi tadi. Tapi jangan lupa bahwa dorongan hati untuk bertindak atau melakukan sesuatu termasuk salah satu tanda dari semesta juga agar sesuatu itu mewujud. Istilahnya tindakan tapi terinspirasi, karena Anda bertindak atas dasar tuntunan yang diperoleh. Membuatnya terjadi tampaknya mudah bagi suatu organisasi atau pihak dengan dukungan sumber daya yang besar, karena merasa lebih memiliki kendali untuk membuat sesuatu itu menjadi nyata. Mungkin mewujudkannya atau mendorong sesuatu sampai batas tertentu, tetapi ada porsinya, karena tetap ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Ini berlaku pada organisasi dan individu. Menjadi lebih sadar, karena ada situasi di mana berusaha keras mewujudkannya bisa menjadi bumerang. Anda bisa terluka, terjebak, Anda menjadi terlalu memaksa. Inilah saat-saat terbaik di mana Anda hanya membiarkan sesuatu itu terjadi. Membiarkan sesuatu terjadi berarti mundur sedikit. Artinya memiliki kesabaran. Itu tidak berarti Anda berhenti bekerja menuju apapun tujuan Anda sama sekali. Tetapi ini berarti melonggarkan genggaman Anda. Anda tetap memegang suatu objek agar tidak terjatuh, tetapi Anda tidak menggenggamnya dengan erat. Terkadang hanya perlu rileks dan membiarkan sesuatu itu diungkapkan. Batin yang terlatih melalui meditasi tanpa objek atau meditasi suwung tentu paham istilah
Berhentilah mencarinya, apapun itu. Biarkan itu datang kepadamu dengan sendirinya. Itu lebih dari segalanya. Ini adalah inti dari membiarkannya terjadi. Anda tidak bisa memaksa membiarkannya terjadi. Anda harus membiarkannya datang kepada Anda. Ini adalah perubahan pola pikir. Ini tentang beralih dari pelaku menjadi pengamat. Tetapi katakanlah aksi atau tindakan itu kemudian melalui diri sendiri, bukan pihak lain, Anda tetap tampak sebagai pengamat yang menyadari tindakan yang diambil. Sebagai pengamat, karena Anda mampu membedakan dorongan untuk bertindak ini berasal dari pikiran ego atau inspirasi tuntunan. Pada awalnya membiarkan hal itu terjadi bisa terasa tidak nyaman, terutama jika Anda tipe orang yang suka memegang kendali, menganggap diri Anda sebagai pendorong yang bermotivasi tinggi, sehingga kadang merasa cemas karena tidak bisa memegang kendali penuh. Mungkin hal ini bisa dipraktekkan. 1. Untuk berbagai aktivitas dalam hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mencoba mewujudkannya atau membiarkannya terjadi? Apakah Anda mencoba mewujudkan 1 miliar rupiah atau membiarkan 1 miliar rupiah itu terjadi? 2. Renungkan apakah upaya Anda sudah sesuai dengan tahap aktivitas saat ini. Haruskah Anda mencoba mewujudkannya atau haruskah Anda mencoba membiarkannya terjadi? 3. Jika jawabannya adalah yang terakhir, mundurlah. Berharap ini terasa tidak nyaman pada awalnya, karena itu akan terjadi. 4. Berlatihlah menjadi pengamat yang ingin tahu. Biarkan segala sesuatu terungkap pada waktunya sendiri dengan caranya sendiri. Saat Anda merasa tergoda untuk mengendalikannya, berikan waktu 24-48 jam sebelum Anda melakukan sesuatu. Lihat saja apa yang terjadi. Apakah memang dorongan tetap ada dalam arti Anda memang harus mengambil tindakan tertentu terlibat dalam perwujudannya. Orang yang pernah mencoba hukum tarik-menarik dan kemudian merasa gagal adalah mereka yang tidak pernah melampaui harapan. Tinggal dengan perasaan berharap-harap dan penantian. Mereka tetap ragu dan membiarkan kekhawatiran menguasai sehingga menghalangi sesuatu itu terungkap. Namun anehnya, ketika Anda mencoba mewujudkan sesuatu yang kecil, ketidakpedulian atas hal tersebut seringkali membantu Anda bisa mengatasi keraguan. Dalam hidup, mungkin kedengaran yang sulit untuk memahami ide tersebut, mau terbuka untuk menerima, mengizinkan dan membiarkan saja itu mewujud. Karena kebanyakan orang secara tidak sadar menghalangi apa yang mereka inginkan untuk masuk dalam hidup mereka. Menerima apa yang ingin diwujudkan mengharuskan Anda memiliki pikiran dan hati terbuka. Alam semesta seringkali menghadirkan peristiwa-peristiwa aneh atau sinkronisitas untuk mengatur peristiwa dan keadaan agar hadir kepada Anda. Orang yang pesimis, terlalu kaku dan tidak terbiasa, pasrah mengikuti irama semesta atau kosmik berpikir bisa saja memiliki apa yang mereka inginkan dan terus-menerus mengetuk pintu. Tapi mereka lupa kalau dalam hal ini, pikiran dan hati mereka mesti terbuka juga agar sesuatu itu hadir dalam kehidupan mereka. Anggaplah sama Anda meniatkan untuk sesuatu yang kecil atau sepele, seperti secangkir kopi tadi, di mana pikiran ego tidak akan tertarik untuk terlibat. Terlintas di pikiran betapa nikmat bekerja pagi ini ditemani secangkir kopi. Kemudian Anda melupakan begitu saja keinginan itu, sambil sibuk melakukan hal lain. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-244 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.